Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat ada beberapa sholat sunnah yang mempunyai keutamaan yang besar. Satu, sholat sunnah tahajud. Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud ini sangat banyak keutamaannya dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kedua, sholat sunnah qobliyah subuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 2 rakaat sholat subuh qobliyah itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat sunnah syuruk atau isyraq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat pagi hari subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terbitnya matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat syuruk, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, sholat sunnah tasbih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mengerjakan sholat sunnah tasbih, maka Allah mengampuni dosamu yang awal dan yang akhir, yang dulu dan baru, yang disengaja dan yang tidak disengaja, yang kecil dan yang besar, yang samar dan yang terang. Jika boleh, sholat ini dilaksanakan sekali sehari atau setiap hari Jumat. Dan kalaupun tidak memungkinkan, maka sebulan sekali. Bahkan jika tidak mungkin, bisa setahun sekali, dan sekali seumur hidup. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Sholat tasbih boleh dilaksanakan 4 rakaat 1 kali salam, atau 2 rakaat 2 kali salam, dengan total 4 rakaat 300 kali tasbih, dan tiap rakaat ada 75 kali tasbih. 5. Salat sunnah rawatib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, dan dijauhkan dari api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Imam Ahmad.
Jadi jumlah rakaat sholat sunnah rawatib itu ada 12 rakaat. Untuk sholat sunnah qobliyah, asar, maghrib, dan isya itu bukan sholat sunnah rawatib muakkad, tapi boleh dikerjakan. Sedangkan sholat sunnah badiyah, subuh dan asar termasuk dilarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika qobliyah zuhur hanya dikerjakan 2 rakaat, maka tidak mendapat pahala 12 rakaat rawatib sesuai sabda Rasulullah. 6. Salat sunnah duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa salat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Salat sunnah awabin dikerjakan antara waktu maghrib dan isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib dan di antara sholat itu tidak berkata dengan kata-kata yang buruk, maka sholatnya sebanding ibadah 12 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Beberapa ulama bahwa hadis sholat awabin antara maghrib dan isya termasuk dhaif dari sisi riwayatan hadis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih melakukan sholat antara maghrib dan isya. Dan para ulama membolehkan sholat sunnah awabin. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Salat sunnah yang mempunyai keutamaan yang besar. 1. Salat sunnah tahajud memperoleh keselamatan dunia akhirat. 2. Salat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. 3. Salat sunnah syuruk atau isyrok, pahalanya setara haji dan umroh. 4. Salat sunnah tasbih, diampuni dosa yang awal dan yang akhir. 5. Salat sunnah rawatib 12 rakaat, dibangun rumahnya di surga dan dijauhkan dari api neraka. 6. Salat sunnah duha memiliki banyak keutamaan dan manfaat dunia akhirat. 7. Salat sunnah awabin, pahalanya setara ibadah 12 tahun. Semoga Allah Azza wa Jalla meningkatkan iman dan pahala ibadah kita. Amin. Astaghfirullah.